Harta gonogini seringkali menjadi sumber konflik dalam proses perceraian. Mari kita saksikan cerita berikut ini, di mana kita akan melihat konflik antara suami, istri, dan keluarga mereka. Dalam kisah ini, kita akan menyelami kompleksitas perasaan, ketegangan, dan perjuangan yang seringkali menyertai pembagian harta bersama. Di satu sisi, kita akan melihat seorang suami yang merasa bahwa jerih payahnya selama bertahun-tahun harus dihargai dan dipertahankan. Di sisi lain, seorang istri juga merasa bahwa kontribusinya harus diakui dan dihormati. Konflik ini tidak hanya menyentuh aspek hukum dan keadilan, tetapi juga menyentuh hati dan emosi setiap individu yang terlibat. Ada rasa kecewa, marah, dan sakit hati yang tersembunyi di balik setiap argumen dan tuntutan. Bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ini? Bisakah mereka menemukan jalan tengah yang adil dan damai? Ataukah konflik ini akan semakin memanas dan merusak hubungan yang sudah rapuh? Mari kita ikuti perjalanan mereka dalam mengatasi krisis ini. Dan lihat bagaimana kekuatan cinta, pengertian, dan komunikasi diuji hingga batasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Kok pulangnya malam banget? Iya nih, tadi aku lagi banyak kerjaan banget. Jadi lembur deh sampai malam. Maaf ya, aku nggak sempat ngabarin. Kirain ada apa? Enggak tuh nggak apa-apa, aman aja. Emang lagi banyak kerjaan aja. Gerah banget nih. Kayaknya aku langsung beresin dulu ya. Yaudah. Udah lancar. Udah. Harus bersih doang tadi, sama ganti baju. Kamu kenapa? Gue dari tadi diem aja sih, nggak ngomong apa-apa. Gak apa-apa. Hmm, Aku mau ngomong deh sama kamu. mau ngomong apa? Tadi aku ada lihat chat kamu sama si Rizky. Chat apa? Dia bilang, makasih sayang udah nganterin aku. Bisa siapa sih mas? Ada main apa kamu sama si Rizky? Oh, Lisa, dia memang teman kantor aku. Emang biasa gitu orangnya, nggak jelas, suka manggil-manggil sayang ke orang kayak gitu. Aneh loh pokoknya, emang gitu orangnya. Gimana bisa aku percaya omongan kamu? Kamu aja udah sering bohongin aku. Sayang, aku bisa jelasin, nggak gitu. Semua tuh nggak seperti yang kamu pikirkan. Gak ada mas, kamu udah berapa kali bohongin aku. Ini aja kamu udah ketahuan sama aku. Udah lah, pulang aku aja ke rumah. Enggak, jangan. Maya, kok kamu kelihatan murung? Kenapa? Mas Andi selingkuh kak, aku udah gak sanggup. Aku udah pusing deh, dia udah sering banget ketahuan kayak gitu. Kamu tahu dari mana Andi selingkuh? Coba cerita sama kakak. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Kalau dirasa emang udah gak sanggup, kita ke jalur hukum aja. Kalau gitu, besok aku ke pengacara aja deh. Saya mau dibagi rata dengan adil. Kita akan usahakan yang terbaik, Maya. Tapi kita juga harus memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Saya mengurus anak-anak, saya mengurus rumah. Maya, saya sudah mempelajari kasusmu. Ini bukan suatu hal yang mudah. Ini sebuah langkah yang berat, Maya. Tapi jika kamu ingin mempertahankan hak-hakmu, Nggak mau.
Saya mau menuntut hak-hak saya. Saya nggak mau ngebiarin ini semua tuh berlalu gitu aja. Wah, kan tumben kesini, muka aku sebentar. Iya nih, gue lagi pusing banget. Bini gue minta cerai. Oh, si Maya. Emang habis ngapain nih bini cerai? Iya, kemarin gue ketahuan selingkuh sama Lisa, teman kantor gue. Emang udah beneran selingkuh? Ya iya. Ya elah, lu ada-ada aja. Terus gimana? Iya sih. Si Lisa bilang besok mau ke pengadilan. Gue disuruh ke pengadilan. Lu ikut ya temenin gue besok. Ya udah deh, lu jemput gue besok deh. Oke. Andi dan Maya bertemu di pengadilan untuk menyelesaikan gugatan harta gono gini mereka. Silakan semuanya duduk. Baiklah, sidang hari ini kita akan membahas mengenai pembagian harta antara Pak Andi dengan Bu Maya. Apakah kedua pihak sudah hadir? Hadir yang mulia. Saya mewakili Pak Andi sebagai pengacara. Hadir yang mulia, saya mewakili Ibu Maya sebagai pengacaranya. Baiklah, mari kita mulai dengan pendengaran dari pihak penggugat. Silakan Bu Maya sampaikan pendapat Anda. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini kami berpendapat bahwa harta yang dimiliki selama pernikahan harus dibagi secara adil, Ibu Maya. Ibu Maya memiliki kontribusi besar, terutama dalam mengurus rumah tangga dan juga anak-anak. Selain itu, ada beberapa harta yang didapatkan dari keluarga Ibu Maya yang kami anggap tidak termasuk dalam pembagian harta gono ini. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya dari pengacara Pak Andi, apa tanggapan Anda? Terima kasih yang mulia. Dari pihak kami ingin menekankan bahwa Bapak Andi juga memiliki kontribusi yang signifikan yang mulia dalam penghasilan keluarga, dan kami berharap harta ini dapat dibagi dengan rata dan proporsional sesuai kontribusinya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki daftar harta yang dipersengketakan? Iya yang mulia, izin di sini ada beberapa daftar aset termasuk rumah di Jakarta, mobil dan beberapa investasi. Berikut dokumennya yang mulia. Izin yang mulia. Apakah Anda setuju dengan hasil ini, pengacara Pak Andi? Izin yang mulia, hanya sebagian besar yang benar yang mulia. Namun kami memiliki beberapa catatan, terutama mengenai sumber dana beberapa aset tersebut. Akan kami lampirkan dokumen tersebut. yang mulia. Baik, mari kita mulai dengan rumah yang di Jakarta. Apakah ada keberatan mengenai kepemilikan atau milik rumah tersebut? Izin yang mulia, rumah itu dibeli dengan dana bersama yang mulia. Kami ingin rumah itu dijual dan hasilnya dibagi rata yang mulia. Dari pihak kami juga sepakat yang mulia untuk rumah tersebut dijual. Izin yang mulia, tetapi mengingat Ibu Maya dan anak-anak masih tinggal di sana, kami meminta hak tinggal sementara sampai rumah tersebut terjual yang mulia. Bagaimana dengan mobil? Izin yang mulia, kami keberatan. Mobil ini dibeli dengan uang hasil kerja keras Bapak Andi, klien kami. Jadi kami mengajukan agar mobil tersebut tetap ada berada di klien kami. Izin yang mulia, kami berpendapat bahwa mobil tersebut adalah bagian dari harta gono gini yang mulia. Oleh karena itu harus dibagi secara adil. Baik, saya mengerti dari kedua argumen. Mengenai investasi, apakah ada klaim tertentu? Izin, investasi ini sebagian besar adalah hasil kerja keras Bapak Andi. Dan kami ingin agar porsi yang signifikan diberikan kepada klien kami yang mulia. Izin yang mulia, kami berpendapat bahwa investasi ini juga harus dihitung sebagai harta bersama, mengingat Bu Maya juga berperan dalam membangun stabilitas keuangan keluarga yang mulia. Baik, untuk saat ini saya ingin mengadakan pertemuan. Kedua belah pihak kemudian berkonsultasi dengan pengacara mereka untuk mencari solusi terbaik. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini seadil mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat.
Jadi gini Bu Maya, kita memiliki beberapa opsi untuk dipertimbangkan. Anda bisa menuntut lebih banyak berdasarkan kontribusi Anda yang telah Anda lakukan selama pernikahan, baik itu material maupun non-material. Kita bisa menggunakan argumen bahwa Anda telah mengurus rumah tangga dan juga mendukung karir suami Anda. Tapi saya juga khawatir itu tuh nggak cukup, Bu. Saya selama ini sudah mengorbankan banyak waktu, tenaga buat keluarga kita. Tapi saya nggak pernah diakui secara penuh gitu. Saya juga pengen dianggap semuanya tuh kayak berarti gitu, Bu. Bukan cuma hal yang kayak gini aja. Saya nggak mau, Bu, kalau misalkan saya dapat sebagian kecil aja. Saya sangat memahami perasaan Anda, Bu Maya. Namun kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan Anda mendapatkan keadilan yang layak. Dan selain itu juga kita juga bisa mengajukan klaim untuk dukungan anak Anda yang cukup besar, mengingat kebutuhan anak-anak yang harus dipenuhi memerlukan biaya yang cukup besar ke depannya. Saya ngerti, tapi saya juga khawatir. Terus gimana kalau misalkan nanti di persidangan ternyata suami saya menolak semua argumen kita? Mengenai hal tersebut, kita harus siap menghadapi untuk segala kemungkinan yang terjadi, Bu Maya. Jika diperlukan, kita bisa membawa bukti-bukti yang menunjukkan kontribusi Anda selama pernikahan. Seperti misalnya bukti Anda mengurus anak-anak, bukti mengelola rumah tangga, dan juga mendukung karir suami Anda. Semua ini akan memperkuat posisi kita di pengadilan. Seperti itu, Bu Maya. Tapi apa mungkin kita dapat kesepakatan tanpa harus pengadilan yang panjang? Mungkin untuk hal tersebut itu selalu menjadi pilihan yang lebih baik jika kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan bersama, Bu Maya. Jadi kita bisa mencoba mediasi sebagai langkah awal, dan dalam mediasi tersebut kita bisa bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang melelahkan dan juga memakan waktu yang panjang. Kalau gitu saya bakal mempertimbangkan itu. Tapi saya juga pengen memastikan ya anak-anak saya ini dapat semuanya tuh yang terbaik gitu. Dan saya juga pengen kalau segala pengorbanan saya itu diakui. Untuk saat ini sangat penting untuk tetap tenang dan juga mempercayakan proses ini kepada kami, Bu Maya. Kami akan bekerja keras untuk memastikan Anda dan juga anak-anak Anda mendapatkan hak yang terbaik dan juga adil. Semua keputusan akan kita ambil berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anda dan juga anak-anak Anda. Kalau gitu, terima kasih ya, Bu. Sebenarnya gini Pak, kita tuh bisa cari jalan tengah Pak. Mungkin dengan menawarkan kompensasi dalam bentuk lain Pak. Kayak misalnya, kalau Bapak setuju jika kita menawarkan rumah kepada Maya, sementara Bapak mendapatkan sebagian besar aset bisnis Bapak. Gimana Pak? Tapi saya ingin anak-anak tetap tinggal di rumah, Pak. Saya tidak masalah dengan rumah-rumah itu, saya tidak masalah. Asalkan kita bisa menyelesaikan semua ini dengan damai. Dan saya juga ingin mempertahankan beberapa aset bisnis saya, Pak. Iya sih Pak, itu bisa jadi solusi yang baik Pak. Cuman, dengan memberikan rumah Bapak kepada Maya, anak-anak Bapak akan memiliki tempat yang stabil Pak. Jadi kita bisa negosiasikan agar Bapak mendapatkan aset bisnis yang cukup untuk memastikan kelangsungan usaha Bapak. Gimana Pak? Benar, saya hanya ingin memastikan bahwa keputusan ini itu adil dan semua pihak mendapatkan yang terbaik untuk situasi ini, Pak. Oke, begini Pak. Kita akan mengajukan proposal ini kepada pihak Maya. Dengan begitu, kita bisa melihat apakah mereka setuju dengan pengaturan ini atau jika ada hal lain yang ingin mereka tambahkan. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi Pak, apakah ada risiko bahwa mungkin mereka menolak tawaran ini, Pak? Bagaimana jika Maya merasa masih belum adil untuk semua ini, Pak? Bagaimana? Itu emang kemungkinan yang harus kita pertimbangkan, Pak. Namun jika mereka menolak, kita bisa mencari alternatif lain, kayak misalnya menawarkan tambahan kompensasi finansial atau berbagi aset bisnis dengan lebih merata. Ya, tujuannya untuk menemukan titik temu lah Pak, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Saya paham. Saya siap juga untuk bersikap fleksibel, Pak. Selama kebutuhan anak-anak tetap terjamin dan bisnis saya tidak terlalu berdampak atas masalah ini, Pak.
sikapnya bijaksana sih Pak. Oke, mungkin selain itu kita juga bisa menawarkan perjanjian untuk mendukung anak-anak Bapak secara finansial seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari. Ini bisa menunjukkan itikat baik Bapak dalam menjaga kesejahteraan mereka. Begitu sih Pak. Bagus sih, saya setuju dengan itu. Saya ingin proses ini secepat mungkin selesai tanpa ada perpanjangan konflik, Pak. Oke, kalau begitu saya akan secepatnya merancang proposal ini dengan detail dan menghubungi pengacara Maya untuk membahasnya sekaligus. Kita akan mencoba mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Baik, Pak. Terima kasih. Saya harap permasalahan ini cepat selesai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, Pak. Sama-sama Pak, saya akan bekerja sekuat tenaga saya untuk menjaga kelindungan hak Bapak dan anak-anak Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi yang mulia. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah berkumpul kembali di ruangan saya. Di sini saya ingin kita membahas lebih lanjut mengenai pembagian harta antara Pak Andi dengan Bu Maya. Saya mulai dari rumah yang di Jakarta. Untuk pengacara Pak Andi, apakah ada alasan khusus mengapa Bapak ingin segera menjual rumah tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih yang mulia. Di sini terdapat beberapa dokumen yang mulia. Yang pertama itu klien kami, Bapak Andi, merasa bahwa penjualan harus segera dijual untuk rumah tersebut karena akan menggunakan pembagian aset dan membantu menghindari ketegangan lebih lanjut dari kedua belah pihak. Seperti itu yang mulia. Baik, untuk pengacara Bu Maya, apakah klien Anda memiliki keberatan khusus terhadap hal tersebut? Baik yang mulia, Ibu Maya sebenarnya setuju untuk menjual rumah tersebut. Namun yang menjadi perhatian utama saat ini adalah tempat tinggal sementara untuk Ibu Maya dan juga anak-anak. Hingga rumah tersebut terjual, alangkah baiknya bagaimana? Apakah ada rencana yang sementara untuk tempat tinggal dari rumah dari anak-anak tersebut? Untuk saat ini belum ada yang mulia. Kami berharap bisa mendapatkan beberapa bulan untuk mencari tempat tinggal yang sesuai. Pengacara Pandi, apakah Anda keberatan jika Bu Maya dan anak-anak diberikan waktu selama beberapa bulan? Izin yang mulia. Dari pihak kami sendiri tidak keberatan yang mulia karena selama ada batasan waktu yang jelas dan proses penjualan rumah tersebut tidak terhambat yang mulia. Baik, setelah saya putuskan, Ibu Maya dan anak-anak diberikan waktu hingga 6 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Kemudian setelah penjualan rumah disepakati, mari kita lanjut ke masalah mobil. Apakah ada alasan mengapa mobil tersebut harus dibagi, pengacara Bu Maya? Ya yang mulia, mobil tersebut sering digunakan oleh Ibu Maya untuk keperluan keluarga dan juga anak-anak. Dan kami merasa bahwa itu adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Apakah ada alternatif solusi untuk menjual dan membagi hasilnya? Oke, mungkin izin yang mulia dari pihak kami juga mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi finansial sebagai ganti mobil tersebut kepada Ibu Maya. Tapi jika mobil tetap di tangan kami, seperti itu yang mulia. Itu bisa diterima yang mulia, selama kompensasi tersebut cukup untuk membeli mobil lain yang setara. Baik, jika seperti itu kita akan menghitung kembali nilai mobil dan menentukan kompensasi yang adil agar bisa dibagi secara merata. Terkait investasi, bagaimana pembagian spesifik yang diinginkan dari kedua belah pihak? Dari pihak kami ingin pembagian ini mencerminkan kontribusi finansial untuk Bapak Andi yang lebih besar dalam investasi tersebut yang mulia. Izin yang mulia, kami berpendapat bahwa kontribusi Ibu Maya dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan juga mendukung karir Bapak Andi itu juga harus dipertimbangkan dalam pembagian ini yang mulia. Saya mengerti. Apakah ada bukti atau dokumentasi yang bisa digunakan untuk bukti agar masing-masing pihak dalam investasi ini? Izin yang mulia, terlampir beberapa dokumen dari kami memiliki catatan keuangan yang menunjukkan kontribusi Bapak Andi yang mulia.
Izin yang mulia, kami juga memiliki bukti kontribusi Ibu Maya dalam bentuk pengeluaran rumah tangga dan juga pengelolaan keuangan sehari-hari yang mulia. Baiklah, saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti dengan cermat. Jadi tolong dokumen-dokumen pendukung lain agar segera disiapkan terlebih dahulu agar saya bisa mengambil keputusan. Apakah ada hal lain yang ingin dibahas mengenai pembagian harta tersebut? Pengacara Pak Andi dan Bu Maya? Dari saya tidak ada yang mulia. Tidak ada juga dari saya yang mulia. Izin. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Sidang ini akan kita lanjutkan nanti setelah saya berdiskusi dengan hakim yang lain. Baik, terima kasih yang mulia. Izin. Sampai dokumen. Terima kasih. Izin yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, setelah mendiskusikan secara mendalam dengan beberapa hakim lain, saya memutuskan bahwa rumah akan dijual dan hasilnya dibagi rata, dengan hak tinggal sementara diberikan kepada Ibu Maya dan anak-anak sampai rumah terjual. Kemudian mobil akan diberikan kepada Pak Andi dan Ibu Maya mendapatkan uang kompensasi senilai 120 juta rupiah. Sedangkan investasi akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya nyatakan sidang ditutup. Terima kasih. Persidangan berakhir dengan kesepakatan yang dicapai secara kekeluargaan. Semua pihak pulang dengan perasaan lega meski harus berpisah. Mereka berharap ini adalah awal yang baik untuk keduanya.